tanpa berpanjang kata lagi, kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Daur Carbon Project. Selamat sore semuanya, kami dari Daur Carbon Project dengan saya Nadia Mazaya dan ini Fatan Kamal. Kita semua sebagai manusia tentunya butuh makan. Tapi berapa kali sih kita makan dalam sehari? 3 kali, 4 kali, atau bahkan ada yang makan 5 kali dalam sehari. Oh ya, ngomong-ngomong soal makan, suatu hari saya pernah makan siang sama teman saya di kantin. Nah pada saat itu juga, saya tuh melihat ibu kantin membuang sisa-sisa makanan jualannya yang nggak terjual itu di tempat sampah gitu aja. Nah kemudian saya pun khawatir dan bertanya kepada ibu itu, Bu, kok itu makanannya dibuang ya? Ada apa gitu kan? Kemudian ibu itu menjawab, iya dek, soalnya udah harus tutup. Kalau dibawa pulang untuk makan nanti malam sudah basi, gitu kata beliau. Kemudian hal tersebut menjadi perhatian saya. Kenapa? Karena makanan di kantin aja dibuang. Coba bayangin kalau satu kota atau bahkan satu negara, semua sisa-sisa makanannya itu dibuang gitu aja. Seberapa banyak limbah food waste yang akan dihasilkan dan sisa-sisa makanan ini hanya akan menjadi limbah gitu aja. Nah kembali ke cerita saya itu tadi, setelah selesai makan, saya diajak sama teman saya ke peternakan dekat rumah dia. Saat berjalan-jalan di daerah rumahnya, di daerah peternakan tersebut, tiba-tiba tuh turun hujan. Dan kami tuh memutuskan untuk berteduh di dekat kandang sapi gitu. Bisa dibayangin ya betapa harumnya kotoran sapi yang terguyur air hujan itu, wah dahsyat sekali. Nah di situ juga teman saya tuh cerita, kalau ternyata peternak di sana itu membutuhkan uang Rp300.000 hanya untuk membuang kotoran sapi. Bisa dibayangkan dalam satu periode saja, itu tuh bisa jutaan rupiah yang perlu mereka keluarkan untuk membuang kotoran-kotoran ternak mereka saja. Nah padahal kotoran ternak ini kan menimbulkan polusi dan juga emisi karbon, sehingga kotoran ternak ini menjadi isu yang penting untuk kita tanggulangi. Di saat itu juga, apesnya saya, waktu ngobrol-ngobrol, HP saya itu mati. Dan saya kan nggak bisa ngecas karena nggak ada listrik, di sana cuma ada tumpukan kotoran sapi. Nah dari serangkaian masalah itu tadi, makanya saya membuat suatu solusi, merancang suatu solusi yang mengintegrasikan pengolahan limbah sekaligus menyelesaikan permasalahan emisi karbon. Nah solusi itulah yang kami beri nama Daur Carbon. Konsep Daur Carbon menyusung prinsip keberlanjutan. Konsep ini dimulai dari masyarakat melumpuhkan limbah makanan. Kemudian limbah makanan tersebut diurai oleh maggot. Maggot tersebut dapat digunakan oleh para peternak sebagai pakan ternak yang tinggi protein, sehingga para peternak dapat mengurangi biaya untuk pengadaan pakan ternak. Dan yang lainnya, para peternak tidak perlu khawatir lagi tentang limbah kotoran hewan yang mereka hasilkan. Karena apa? Karena limbah kotoran yang mereka hasilkan akan kami gunakan menjadi biogas yang dapat mengurangi emisi serta para peternak tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang hanya untuk membuang kotoran hewan mereka. Dan kami juga memberikan bantuan genset kepada para peternak untuk mengubah biogas mereka menjadi listrik dan secara berkala akan didistribusikan ke eco-charging kami yang berada di sekolah, terminal, dan nantinya akan kami perluas lagi di tempat umum lainnya. Yang pertanyaannya adalah apa sih bedanya tempat kami sama eco-charging yang pada umumnya? Eco-charging di tempat umum menggunakan listrik PLN, listrik konvensional yang mayoritas adalah dari energi fosil dan batu bara yang tentunya tidak baik untuk lingkungan kita. Sementara eco-charging kami menggunakan limbah kotoran hewan sehingga listrik yang dihasilkan tentunya ramah akan lingkungan. Sehingga teman-teman dengan menggunakan charging kami, teman-teman dapat membantu mengurangi emisi di bumi ini. Tentunya aksi Daur Carbon ini tidak bisa sendiri. Perjuangan awal kami dimulai dengan meyakinkan sekolah untuk mengajukan proposal proyek yang saat itu sekolah sedang ada program Adiwiyata. Nah alhamdulillahnya proyek kami ini mendapat dana yang lumayan untuk modal realisasian proyek kami. Setelah itu kami berkolaborasi bersama Dinas Dikpora DIY untuk penelitian lebih lanjut terkait proyek biogas, kemudian BRIN untuk pengadaan alat purifikasi biogas, Kementerian Pertanian untuk
menyalurkan ilmu hasil sosialisasi ke masyarakat yang lebih luas beserta komunitas-komunitas lain yang mendukung aksi daur karbon kami. Nah, dalam program kami, program daur karbon, kami memiliki potensi reduksi emisi sebesar 5,7 ton kilogram CO2 ekuivalen per tahun. Ini hanya dengan kami. Bagaimana jika ada aksi-aksi lainnya? Akan banyak emisi yang dapat direduksi oleh dari kita semua sebagai change maker. Dan dalam program kami melibatkan lebih dari 700 orang dari berbagai kalangan. Dari kalangan muda, kalangan orang tua, dan masyarakat sekitar. Tidak hanya sampai di situ, untuk memperluas daur karbon di mata masyarakat, kami meluncurkan sebuah aplikasi yang kami beri nama Daur Karbon. Daur Karbon ini dapat diunduh oleh Bapak Ibu semuanya di Google Play Store secara gratis. Di dalam Daur Karbon ini terdapat berbagai fitur. Pertama, edukasi tentang lingkungan. Yang kedua, alat penghitung emisi. Dan yang ketiga, tentang tantangan-tantangan yang dapat memacu semangat Anda untuk peduli lagi terhadap lingkungan sekitar kita. Terkadang dalam kesibukan kita tuh sering lupa kalau langkah kecil kita itu dapat berpengaruh besar terhadap lingkungan. Sehingga bersama Daur Karbon kita dapat membawa perubahan baik demi bumi yang lestari. Daur Karbon, Be care, be aware, be the change change maker. maker. Makasih. Nadia dan Fathan ya. Ya. Storytellingnya bagus, jadi ngikutinya tuh nggak enak gitu, kayak ngalir gitu. Kayak bercerita, jadi kita ngikutinnya enak banget sih. Energi terbarukan selalu jadi isu penting sih, itu nggak pernah ada salahnya. Tapi kalau boleh ngasih masukan sedikit, lagi-lagi sih keberlanjutan. Jadi misalnya